Ibadahmu keluarga HKBP Resort Purnaskanda minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 14 Juni 2020 dengan topik Jauhilah Ketermakan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memilih hati yang bijaksana. Terimalah kami dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini sesuai yang tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya, kemuliaan yang bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Evangelii pada minggu ini sesuai yang tertulis di Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela pertolongan mereka dan mengampuni orang yang merampas mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya Allah jangan menjadi dasar ketakutannya dan masa gerak bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat hidupmu dari bawahmu, bila kau tidak memberi apa-apa untuk mereka? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah kau melihat orang yang sabar dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja yang berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Gereja HKBP Perumnas Mandala Minggu 14 Juni 2020. 1. Nama minggu kita adalah Minggu setelah Trinitatis. Dengan topik minggu, jauhilah ketamakan. Kami Karhalado mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi anggota jemaat maupun jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 2. Mengaku iman menghatindakkan haporsiao. Hari ini Minggu 14 Juni 2020 sesudah khotbah akan diadakan acara CD mengaku iman, yaitu Saudara Haryanto Maranatha Nababan dari Gereja Pentakosta di Indonesia Salem, Sukrai. 3. Rapat Majelis Takbisan hari Selasa 16 Juni 2020 akan diadakan rapat Majelis Takbisan Parhalado Partohonan untuk membicarakan tentang ibadah minggu permingguan di gereja dan tentang atap yang sudah keropos bocor saat ini. Rapat dimulai jam 17 WIB atau pukul 5 sore. 4. Warta hendak menikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Saudari Andre Brian Parulian Hutagaul, anak dari Bapak Arnold A. Hutagaul almarhum, Ibu Ani Basaria Boru Sibarani almarhum. Alamat Jalan Berantas nomor 14 Medan. Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat dengan Saudari Sorta Agustina Sabatini Boru Sinambela, putri dari Bapak Janne Sinambela almarhum dan Ibu Berliana Boru Sidabalok almarhum. Alamat Jalan Turi Ujung Gang Sehati nomor 1 Medan, Buria HKBP Jalan Pelajar Resort Jalan Pelajar Medan Resort. Pemberkatan nikah akan diadakan pada hari Jumat 19 Juni 2020 di Gereja HKBP Perumnas Mandala Resort Perumnas Mandala. Masuk pukul 11 WIB. Pengantin adalah keluarga Bapak Sintua Dr. M. Hutagaul MPD. Tuhan memberkati. 5. Jemaat yang meninggal pada hari Sabtu 6 Juni 2020 telah meninggal dunia Ibu Todor Boru Sinaga, lahir 8 Mei tahun 1935, tutup usia 85 tahun. Alamat Jalan Merpati 2 nomor 18 lingkungan 3. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Rehab plafon gereja pada hari Rabu 27 Mei 2020 telah dibongkar, diturunkan plafon gereja bagian luar berhubungan karena sudah lapuk dan runtuh berjatuhan. Setelah dicek ternyata talang gereja bagian kanan telah keropos dan sebagian seng atap gereja berjumlah 27 lembar sudah berkarat dan keropos. Untuk itu perlu segera pembenahan atap dan plafon gereja saat ini. Marilah kita bersatu, Bapak Ibu jemaat dan majelis, untuk memperbaikinya. 7. Pembongkaran rumah yang baru dibeli pada hari Senin 8 Juni 2020 telah dibongkar rumah yang baru dibeli, alamat Jalan Camar 13 nomor 102, dan kemudian sementara dijadikan tempat parkir untuk menambah dana pembangunan gedung sekolah minggu. Tuhan memberkati. 8. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam 1 minggu ini.
mulai tanggal 8 sampai 14 Juni 2020 dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan menambahkan sukacita dan berkat melimpah bagi saudara yang merayakannya. 9. Warta keuangan gereja, pembangunan dan yang memberikan amplop persembahan boleh kita baca di kertas acara kita masing-masing. Demikian warta minggu kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mas khotbah kita pada kebaktian ibadah Minggu Keluarga tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri,
jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus di saat dia mengajari orang banyak, pasti ada sesuatu yang terbersit pertanyaan, di mana mereka mengakui Yesus itu adalah guru, tabib, dan bisa memecahkan masalah dan bisa menyembuhkan orang sakit. Di antara orang banyak itu pasti ada yang merasa tersaingi, orang Farisi, Saduki, para imam dan ahli Taurat. Di antara mereka itu ada orang bertanya. Biasa itu kalau meninggal orang tua pasti pembahasannya warisan. Di sini ada pertanyaan. Yang bertanya ini tahu bahwa Yesus itu adalah hakim. Orang yang bertanya ini tahu kalau Yesus itu adil. Orang yang bertanya ini tahu kalau Yesus itu adalah guru yang bijaksana, yang tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kita perhatikan dengan baik pertanyaannya. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Masa orang banyak dia mempertanyakan kepada Yesus? Mungkin pertanyaannya satu, menjebak, atau yang kedua ingin melihat, mendengar ketegasan Yesus sebagai hakim di tengah-tengah menyelesaikan masalah. Kan seringkali kita gegabah menyelesaikan masalah minta orang ketiga. Di sini Yesus tahu maksud dan tujuan yang bertanya ini. Lalu Yesus bertanya lagi kepadanya, bertanya, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Kalau mencerai sekarang, mana SK-ku? Mana surat perintahnya? Mana surat rekomendasinya aku menjadi hakim bagimu? Apalagi kita masa COVID ini kan, kalau mau naik pesawat, aduh banyak kali segala sesuatu dokumen, belum lagi ongkos tiketnya 2 kali lipat, belum lagi rapid testnya. Aduh gawat ini, lebih bagus bisa pergi jalan-jalan ya. Nah, jadi inilah bahwa Yesus menginginkan yang bertanya itu sadar. Kok bisa-bisanya dia menyuruh Yesus sebagai hakim dan pengantara baginya untuk kepentingan pribadinya? Kan terkadang kita kematian orang tua selalu keributannya apa? Permasalahannya ribut warisan. Kalau orang tuanya mati meninggalkan utang, lari semua dibebankan kepada anak siapanan. Kalau orang Batak kan ada 3, Hasangatun, Hagabeo, dan Hamurao. Itulah sukses katanya. Lalu dikatakan Yesus kepada mereka semuanya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yesus tahu kalau yang bertanya ini tamak. Yesus tahu kalau orang yang bertanya ini ingin meraup semua, serakah dengan kata warisan dan tidak boleh jatuh ke tangan saudara yang lain. Kita masing-masing punya pengalaman kan, orang tua. Sedangkan pengalaman pribadi saya lihat, satu sawah 1,5 hektar sudah dibebankan kepada anak
11. 3 perempuan, 8 laki-laki, tambah 1 cucu paguaran laki-laki, 1 lagi untuk cucu paguaran guru. Ternyata anak nomor 4 menagih. Apa? Nomor 1. Di sidang itu dipanggil semua kakak adik, dipanggil ke satu kampung. Itu lalu dibilang, abang aku mau menjual itu hakku warisan itu. Apa kata abang paling besar? Saya tidak mau menjual harta warisan orang tua. Kalau sempat mau jual, putus hubungan. Takutlah dia. Akhirnya dia sudah keburu jual itu harta warisan sawah itu sampai berapa? Itu nggak ngerti saya, tetapi itulah rahasia. 1,5 bagi 11 tambah 2. Aduh, berapa meter itu ya? 1,5 bagi 11. Akhirnya sempat dia jual dan ditebus lagi 2 kali lipat sampai mati. Orang ini tetap bersikukuh itu sawah tidak boleh dijual. Jadi dalam hati manusia ini meraup semua serakah dan tamak. Ingin dia lebih nomor 1, ingin dia dihormati dan dihargai karena dia kaya, pesta pora. Namun di sini kata Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Mungkin kita bisa melihat, membaca di Facebook. Saya tengok video ya, orang kaya sekaya-kayanya takut hartanya jatuh sama orang, udah ada anak dan istrinya, tapi ikut anak istrinya memberikan semua berlapis emas dari ujung rambut sampai ujung kaki, ikut peti-petinya emas dimasukkan ke dalam kuburan. Ya, masuk. Tapi ketika mau masuk kuburan ditarik lagi karena dibakar. Saya hanya formalitas dilihat orang bahwa dia orang kaya, tetapi ketika mau dibakar balik lagi. Ada juga orang karena mobilnya mobil kesayangan, itu peti matinya mobilnya masuk ke dalam seperti orang 2 meter kan, ini gak sebesar mobil itu nanti itu kuburannya. Itu orang tamak, tidak mau jatuh sama orang lain. Kalau perlu mati pun dibawa itu mobil, dibawa itu sepeda, dibawa itu barang kesayangannya supaya tidak jatuh sama orang lain. Makanya dikira kalau sudah mati bersama mobilnya bisa disogok Tuhan, itu bikinnya kan. Banyak orang berpikiran negatif, banyak orang pikir pendek, tapi tentang kekayaan ini. Capek kali aku mencari harta itu, enak kali bini, enak kali anakku, kemarin mau menguasai. Akhirnya diculik orang lah. Jadi inilah Yesus berkata bahwa ternyata kita tidak diperbolehkan, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Yang kedua dikatakan Tuhan Yesus hanya orang bodoh. Ternyata bodoh kita ya. Suatu kebodohan ketika kita mati mempersiapkan semua harta warisan itu masuk ke dalam kuburan. Lalu dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus bahwa jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti, dan itu bukan jaminan engkau masuk surga. Itu harta kembali ke tanah. Mungkin makanya pernah saya bingung. Kita ini kan orang Batak pada umumnya, dan pengalaman saya lihat ya, itu sikat gigi pun juga masuk ke peti mati. Longan mau bah, amang tahe diri ke keluarga odo, nama temus gigi 9 tahun dong lama. Sikat gigi nak, amang tahe diri kuala mata saru ibadah dibaik mak saru nak
seutuh manusianya tidur, seperti tidur dia. Jadi inilah dikasih tahu kepada kita bahwa kita harus menghindari ketamakan, keserakahan. Kita syukurilah. Makanya dikatakan, Yesus katakan, hai engkau orang bodoh, orang kaya yang bodoh, yang berpikiran licik, yang selalu harta-harta dan harta berbicara, tetapi tidak memikirkan masa depannya, kemanakah aku sesudah kematian, ke surga atau ke neraka. Tetapi justru pikirannya adalah ke harta duniawian. Jadi bagi kita masing-masing, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, kita harus latih mensyukuri apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan. Karena hanya 2 meter itulah yang kita masuki, yaitu memasuki jabu-jabu nasuki nauri tangannya. Apalagi kehadiran Bapa di surga, kehadiran Allah Anak, dan kehadiran Roh Kudus dalam minggu Tritunggal menyadarkan kita untuk tidak tamak, untuk tidak serakah, untuk tidak lupa diri. Harus berfokus kita kepada Sang Pemberi, berfokus kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di Sang Pemilik napas itu. Ya, jadi marilah kita menghitung hari, marilah kita mempersiapkan diri. Kalau ada di antara kita banyak harta warisan, lebih dulu buat surat wasiat bedah, ya, supaya jangan masih dulu kan. Ada lagi, apalah keluarga aku sendiri, mamanya baru 75 juta, hanya 2 Pak Imanuk dok, sadar bawah sadar boruan, sampai sekarang belum terselesaikan. Kalau utang katoras menghindar semua lepas tangan. Tetapi coba kalau harta banyak, semua manis-manis. Nah, ya. Tetapi ketika orang tua meninggalkan hutang, semuanya balik pada gerak. Ya. Jadi bagi kita sebagai orang tua, ya iyalah dulu ya harta warisan kita itu ya. Nah, jadi kita bagi-bagi. Anak paling besar ke sana, anak paling nomor 2 ke sini. Ya, syukurilah dan nikmatilah. Jangan gara-gara harta warisan anak jadi pecah belah. Jangan gara-gara harta warisan hati sudah jauh dari Tuhan. Jangan gara harta warisan hubungan persaudaraan tidak ada lagi. Ya, jangan kita menjauh dari Tuhan. Makanya Yesus katakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, seperti kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus, orang kaya dan Lazarus. Rahmat rujulnya, wah, layak kenana di hartanya, jadi lupa ibadah dari saudaraku. Apa si Lazarus layak bagaimana di Tuhan nak, membayar dan membuat yang lebih baik. Ya, tetapi justru dia diterima oleh Tuhan di pangkuan Bapak Abraham. Jadi inti dari khotbah ini, marilah kita hidup bersyukur, menikmati berkat yang Tuhan sediakan, bukan harta yang menjamini kita masuk surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga dan beriman kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kepanjangkan kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah kasih yang Tuhan yang telah Kau berikan bagi kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajari dan memberitahukan kepada kami bahwa kami tidak boleh hidup serakah atau tamak, tetapi kami harus bersyukur dan menikmati bahwa itu semuanya adalah pemberian Tuhan. Ternyata harta bukan jaminan masuk surga, tetapi yang menjamini masuk surga adalah ketika kami percaya kepada Bapa,
kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada Roh Kudus, dan mau melakukan kehendak Bapa di surga. Bapa kami yang di surga, berkati dan meteraikanlah firman yang kami baca dan kami dengarkan tadi, agar dapat menjadi berkat, pelita, pedoman, penuntut bagi kehidupan kami. Demikian juga kami mendoakan bagi aman pendeta Resort, Inang Pendeta Novita Sulastri Boru Simanjutak, dan Inang Bibel Boru Purba, begitu juga Pak Halado dan keluarga beserta jemaat yang hadir pada saat ini, Luas HKBP Perumnas Mandala. Biarlah Kau ya Tuhan memberkati, mengurapi mereka dimanapun mereka berada. Berikan umur yang panjang, kesehatan jasmani rohani, damai sejahtera dan keteguhan iman. Berikanlah kesembuhan dan kekuatan, dan berikanlah kelancaran dan keselamatan, dan cukupkan segala kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Jangan ikut imannya sakit ketika menghadapi pandemi COVID ini, tetapi biarlah kami bersandar kepadamu saja. Dan kami percaya Tuhan Yesus hidup, hari tak pernah berubah, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan keberdosa yang telah kami perbuat, supaya kami layak menerima pengampunan dosa dan suci ucapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi UND nomor 148 ayat 5 untuk nyanyian HKBP.
Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang hendak disidihkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang dilimpahkannya selama ini menyertai kehidupan mereka, sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini, karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa, baik yang di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini, terimalah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak-Mu, kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus agar Ia menguduskan saudara dengan darah-Nya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya yang berkumpul di sini. Apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar itu yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Jadi saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaat-Nya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan meteraikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang hati daku kamu manghata au porsea.
Ayat CD-nya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, ini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus, teguhkanlah mereka dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Mari kita bernyanyi. Silakan pulang. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Thank you.
Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.